Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi kekuatan kita sebelum memulai segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang istirahat malam kami. Dan sebelum kami memulai hari yang baru ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, agar kami semakin mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Filipi. Paulus menulis surat ini saat ia berada di dalam penjara. Tujuan Rasul Paulus menulis surat ini adalah untuk mendorong jemaat Filipi sebagaimana layaknya orang Kristen. Meskipun harus mengalami penderitaan, tetapi mereka harus hidup dalam kerendahan hati dan mengikuti teladan Kristus. Saudara, dalam bacaan ini, jemaat Filipi, supaya mereka meneladani Kristus walaupun berada dalam penderitaan, sebab Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Teladan yang harus dilakukan sebagai orang percaya adalah: yang pertama, senantiasa bersuka cita. Kita dapat membacanya di dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Rasul Paulus mengajak dan mendorong jemaat Filipi untuk senantiasa bersuka cita, walaupun mereka mengalami banyak penderitaan, sebab Tuhan selalu ada bersama-sama mereka. Begitupun kita, pada saat ini, kita diajarkan untuk senantiasa bersuka cita di dalam segala hal, di dalam segala pergumulan kita. Sebab Tuhan selalu bersama kita dan menolong kita melewati setiap masalah dan persoalan. Yang kedua, jangan khawatir. Kita dapat membacanya di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Di ayat ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Filipi untuk tidak khawatir dalam hidup mereka. Tapi dia mendorong mereka untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam doa, serta membawa setiap kekhawatiran itu kepada Tuhan. Kita juga dapat belajar bahwa di dalam hidup kita, janganlah kita khawatir, tetapi hendaklah kita membawa segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Yang ketiga adalah melakukan kebaikan-kebaikan dengan segenap hati. Kita dapat membacanya di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 dan 9. Pada bagian ini, Rasul Paulus menegaskan kembali kepada jemaat Filipi bahwa mereka harus melakukan kebaikan-kebaikan yang telah mereka dengar tentang Yesus Kristus, sehingga mereka dapat menjadi teladan bagi orang lain. Sebagai orang percaya, kita juga harus melakukan kebaikan-kebaikan yang telah kita tahu, kita dengar dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, saudaraku, marilah kita menyatakan teladan Kristus di dalam kehidupan kita. Haruslah kita senantiasa bersuka cita, tidak khawatir akan hal apapun, dan melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kita
dan kita juga harus terus menyatakan teladan Kristus kepada orang lain. Amin. Bapa kami dalam kerajaan sorga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari yang baru yang boleh kami rasakan hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh terus mengingatkan kami untuk belajar bersukacita di dalam segala hal. Tidak khawatir di dalam kehidupan ini, karena kami percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Ajar kami untuk terus berserah, taat, dan melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan ini sepanjang hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.